Rapi. Halo guys, perkenalkan nama saya Ana Aulia, saya dari Fakultas Hukum kelas pagi. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang apa sih tindak pidana lingkungan itu, terus apa saja sih faktor utama, faktor penyebab dari itu semua, terus dampaknya apa aja, undang-undang yang terkait dari itu semua tuh apa aja sih, terus yang terakhir ada cara mencegahnya itu ada apa aja. Simak lebih lanjut. Nah, yang pertama ada pengertian tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Tindak pidana ini melibatkan aktivitas yang merusak, mencemari, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal atau melanggar hukum. Contohnya ada pembakaran hutan, pembuangan limbah berbahaya, penambangan ilegal, serta perusakan ekosistem laut dan sebagainya. Faktor penyebab dari itu semua ada apa aja sih? Yang pertama, ada keserakahan ekonomi. Pelaku usaha sering mengabaikan kaidah lingkungan demi keuntungan cepat, seperti dengan membuang limbah tanpa pengolahan. Yang kedua, ada penegakan hukum yang lemah. Kurangnya pengawasan dan sanksi hukum yang tegas menyebabkan pelaku tidak jerah. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan edukasi. Masyarakat atau pelaku usaha tidak memahami pentingnya menjaga lingkungan. Yang terakhir, ada korupsi dan kolusi. Adanya praktik suap dalam perizinan lingkungan atau pembiaran oleh oknum aparat. Selanjutnya, dampak dari itu semua tuh ada apa aja sih? Yang pertama, ada kerusakan ekosistem. Nah, ini punahnya spesies flora atau fauna, rusaknya hutan, terumbu karang, danau, sungai, dan lain-lain. Yang kedua ada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan akibat hilangnya penyangga alam. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat menjadi terganggu. Ada pencemaran udara, air, tanah bisa menyebabkan penyakit seperti ispa, kanker, diare, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada kerugian ekonomi. Kerusakan lingkungan berdampak pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan lain-lain. Terus, undang-undang yang terkait dengan tindak pidana lingkungan itu apakah ada? Nah, ada dong yang pasti di dunia ini, yang di negara ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH, merupakan UU pokok terkait lingkungan hidup, mengatur sanksi pidana dan administratif. Terus ada pasal 98 sampai 120. Nah, pasal ini mengatur tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan. Yang kedua ada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam kondisi tertentu, pelaku juga dapat dikenai pasal umum seperti pasal tentang pengrusakan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur larangan perusakan hutan, penebangan liar, kebakaran hutan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan daerah dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan. Selanjutnya, apakah ada penegakan pidana hukum lingkungan? Tentu ada dong. Yang pertama ada administrative enforcement atau disebut dengan pencabutan izin atau teguran. Yang kedua ada civil enforcement atau ganti rugi lingkungan. Yang ketiga ada criminal enforcement atau pidana penjara atau denda. Penegakan hukum dapat dilakukan terhadap perorangan, korporasi, maupun penanggung jawab perusahaan. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara mencegah dari tindakan tindak pidana lingkungan itu semua? Yang pertama, ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pemerintah harus menindak tegas pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penerapan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran meskipun dilakukan oleh korporasi besar. Yang kedua ada pengawasan lingkungan yang ketat, melakukan audit lingkungan secara rutin terhadap perusahaan, memperkuat pengawasan izin lingkungan termasuk izin analisis mengenai dampak lingkungan atau disebut dengan AMDAL. Terus, mengaktifkan pengawasan berbasis masyarakat atau community monitoring. Yang ketiga ada peningkatan edukasi dan kesadaran lingkungan.
Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan pada masyarakat dan pelaku usaha, mengintegrasikan pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah, mengedukasi tentang dampak hukum dari pencemaran atau pengerusakan lingkungan. Yang keempat, ada pemberdayaan hukum adat dan lokal, mengakui peran hukum adat dalam menjaga lingkungan, menyesuaikan kebijakan nasional dengan kearifan lokal dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, itu semua udah sangat jelas kan teman-teman? Ingat-ingat ya, jangan sampai merusak lingkungan kita ini agar kita hidup dengan sehat dan selamat. Terima kasih, bye-bye.